Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga. Untuk bahan ketawa boleh. Dari ratusan tahun diveda et impera itu adalah taktik strategi untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia. Kalau kita bicara divide et impera zaman kolonialisme dulu, ketika kolonialisme masuk, dia harus masuk dan diterima oleh para kelompok itu baru dia efektif melakukan adu domba. Untuk melakukan adu domba secara efektif, itu dia diterima oleh para pihak yang ingin diadu. Diterima oleh Jokowi, diterima oleh Prabowo. Tadi betul Adian tuh, yang mampu untuk memecah belah adalah dia yang paham Jokowi dan paham Prabowo. Ini teman-teman dari Jokowi mania atau Prabowo mania. Dua-duanya, dia yang potensial memecah belah. By definition tadi. Karena dia mengerti Prabowo, dia mengerti Jokowi. Yes, coba. Ini saya cuma pakai argumen Adian ya. Bukan begitu dong Bung Rocky. Oke, coba apa? Ya kan kita ini kan sudah masuk di Prabowo sekarang. Ya kan kita membela Prabowo karena itu ada keberlanjutan yang kita ini kan. Jadi Anda nggak membela Jokowi lagi? Jokowi mania dan Prabowo mania. Kita membela Jokowi ya. Kan ini kan sudah selesai dengan Prabowo. Jadi ini. tidak lagi Tapi membela ketika Jokowi. Itu, ketika ya. Tidak. Yes. Jadi Anda tidak lagi membela Jokowi? Saya masih membela Jokowi yang benar. Kalau itu salah, kita juga katakan salah. Anda membela Prabowo? Jelas itu saya membela Prabowo. Anda ngerti siapa Jokowi? Jelas kami juga Anda ngerti siapa Prabowo? Kita mengerti Prabowo. Maka berlakulah dalil Ahdian. Anda bisa memecah belah. Logiknya begitu. Tidak ada yang namanya adu domba, Bung Rocky. Bukan adu domba, dalilnya Adian bilang begitu. Dan itu dalil di mana-mana. Satu kalimat saja. Tidak mungkin seorang hamba mengabdi pada dua tuan. Bos. Dia akan lebih mencintai yang satu daripada yang lain. Kita Sudah ini itu bukan hukumnya. menghamba. Makanya pertanyaan Bung Rocky tadi, lu ke Jokowi apa ke Prabowo? Karena lu punya dua tuan. Nah, orang yang selalu tampak punya dua tuan itu punya potensi lebih besar daripada yang satu tuan untuk menciptakan adu domba. Kira-kira gitu Bung Rocky ya? Bagaimana menciptakan adu domba? Kita kan nggak ada di dalam lingkungan istana yang dimaksudkan dari Bang Adian, Bung Rocky. Saya usut lebih dalam lagi ya. Kata Jokowi mania, pakai K di belakang apa tidak? Kenapa pakai? Mania, nggak pakai K. Prabowo mania atau Prabowo mania? Mania. Anda tahu nggak arti kata mania? The fools, orang yang nggak bisa berpikir. Orang yang mentalnya terganggu namanya mania. Itu istilah psikologi. Lain dengan jackmania, orang yang memang membangkitkan semangat karena olahraga. Dalam politik, seorang mania itu seorang bangsat. Nangkap nggak? Terus saya mau terangkan. Dalilnya dari mana Pak? Untuk dalilnya dari mana mengatakan itu secara psikologi? Saya terangin ya. Kata dasar dari mania di dalam bahasa Greek artinya mereka yang kacau mentalnya. Cari di Google, jangan ChatGPT. Saya mau terangin itu. Tapi saya ingin meluruskan ini. Kalau bilang Jokowi mania dan Persija mania. Oh Persija itu saya mania pada Persija. Oh jelas karena itu. Kami juga sebagai relawan. Yes. Ya, sebagai relawan juga sama dengan Bung Rocky. Ya pada kan? orang, lu mania pada orang aja lu sakit jiwa. Loh, kita gak mania pada orang. Jokowi itu aja sekedar nama. Astaga. Ya kan? Kita gak bisa dengan mengatakan bahwa itu. Nggak arti kata mania, coba itu dulu. Nanti saya cari di Google. Nggak cari dulu sekarang. Gue carikan aja Google. Tunggu, Adian bacain coba. Mania adalah kekacauan pikiran yang hebat, kegilaan, penyakit jiwa, keinginan yang berlebihan atau tidak masuk akal, gara gila yang. Yes. Ya ini kata Google ya. Iya. Itu pentingnya belajar gitu loh. Jangan asal pakai nama tuh ngaco. Oke, mau gue lanjutin lagi. Lu lanjutin. Tapi saya masih tetap bertahan mengatakan itu, Rocky. Ini nih, kita ini, Jokowi mania ini, dari awal kita udah berjuang. Prabowo mania pun kita dari awal berjuang. Belum ada relawan-relawan pada saat itu. Nah, kita jangan bicara sepotong-sepotong ini. Satu nama ini. Iya. Kenapa pakai kata mania tuh? Ganti deh itu. Nanti orang akan catat di sejarah. Ini orang-orang dungu nih. Ya jelas loh. Ini, kalau bicara Bung Rocky tentang dungu ya, master of dungunya Bung Rocky ini. Apa yang barusan saudara lakukan itu namanya strawman strategi. Anda mencari bagian lemah supaya Anda tidak mau menantang bagian yang kuat. Argumen di Google tadi. Lihat Anda kebodohanmu. Enggak, saya serius ya nerangkan ini. Ya, saya senang ini secara akademis. Yes. Tapi saya bertanya dengan nama itu. Ya gak ada soal. Sudah, makasih. Ya udah gak ada soal. Anda betah dengan kedunguan ya. Saya ada pertanyaan Bung Rocky ya. Dan pertanyaan nih kepada Bung Rocky. Jika pengertian mania seperti yang disebut itu tadi, apakah mungkin mereka menjadi faktor keterbelahan Jokowi dengan
Prabowo. Menurut Profesor Adian harus begitu kesimpulannya. Saya cuma nerusin logika Adian ini, kayak saya lanjut ya, kayak pelan-pelan. Saya nggak pernah bohong dalam ilmu pengetahuan ya, kayak. Mania adalah kondisi ketika seseorang mengalami perubahan suasana hati, energi, atau aktivitas yang sangat tinggi dan ekstrim. Mania dapat mengganggu kehidupan sehari-hari. Nah makanya saya tanyakan, kalau kondisi psikologiknya begini pengertian mania, apakah mungkin mereka mengorganisir sebuah pekerjaan yang memisahkan Jokowi dengan Prabowo? Nah kalau begitu, lalu siapa yang dimaksudkan dengan adu domba? Adu domba tidak mungkin diarahkan pada mereka yang di luar istana. Adu domba itu hanya mungkin dilakukan secara efektif oleh mereka yang berada di dalam lingkaran istana sendiri. Kita ini kan di luar istana. Tadi dikatakan bahwa cenderung adu domba itu ada di istana. Kita kalau relawan memang kita membela yang memang di hati nurani kita bahwa ini adalah yang benar. Kita nggak di istana kok. Ya beliau Wamen dipercaya itu kita kebanggaan kita karena satu-satunya relawan. Apakah dia masuk di pusaran itu? Tidak. Ya tapi masuk dalam lingkaran istana. Kalau istana ya jelas dong masuk dan Oh kabinet. ya sudah. Tapi bukan, sorry ya, ini bukan menteri loh, dia Wamen. Keputusan semua itu kan pastikan dengan menteri. Artinya clear. Pertama itu terjadi dalam lingkaran istana. Termasuk raja kecil tadi. Raja kecil yang disebutkan tadi kan ada dalam birokrasi toh. Kalau salah tolong dikoreksi. Bagian dari birokrasi. Kenapa dia dianggap menjadi raja kecil? Berarti dia punya power dong. Dia punya kekuatan dong. Kalau raja berarti dia punya rakyat dong. Kalau kita mau tafsirkan gitu loh. Mungkin nggak kemudian misalnya mereka yang tidak punya rakyat dianggap atau disampaikan sebagai raja kecil. Kalau begitu maka bisa lebih sempit lagi nih ketika analisanya raja kecil atau raja besar pasti punya rakyat. Pasti dia memimpin. Kalau dia tidak memimpin sebuah kelompok rakyat, sebuah komunitas rakyat, maka dia tidak disebutkan sebagai raja. Oke, siapa itu? Ya diidentifikasi saja. Siapa yang memang dianggap punya rakyat. Jadi sebenarnya gampang tanpa harus menyebut nama. Arahnya kemana? Misalnya begini, Bung Rocky tiba-tiba jadi bagian dari birokrasi itu. Tapi dia nggak punya rakyat. Dia tidak memimpin siapa-siapa. Dia hadir sebagai seorang profesional saja. Bisa nggak kita sebut sebagai raja kecil? Nggak bisa. Nggak ada raja tanpa rakyat. Gitu loh. Artinya bahwa kalau disebut raja kecil pasti dia punya rakyatnya dalam tanda kutip ya. Nah hal seperti itu semakin mempertegas arahnya kira-kira ke siapa. Nah menurut saya kalau ada yang katakan, kalau Pak Prabowo bilang ada yang mengadu domba, itu biasanya orang yang diterima di sana, orang yang diterima di sini. Dia bisa bilang A ke sana, tapi bilang B kemari. Dia bisa bilang C ke sana, dia bilang. Kalau PDI Perjuangan nggak mungkin. Nah siapa itu? Itu kan kita nggak bisa sebut namanya. Hah? Gampang, bisa Pak Rocky sampaikan nanti. Oh bisa disampaikan, itu loh, pasti disampaikan. Nah yang seperti itu, nah kalau kita menafsir-nafsirkan misalnya rumit. Saran saya untuk pidato-pidato berikutnya, Presiden sudah fokus aja. Bagaimana problem di birokrasinya telan sendiri, nggak perlu diumumkan keluar. Ketika dia umumkan orang akan lihat, nggak masyarakat Indonesia, nggak politisi Indonesia, seluruh negara akan lihat. Ada yang sedang tidak bagus dalam sana. Ketika dia bilang ada raja kecil dalam birokrasi, dia sedang mempertontonkan, saya punya kelemahan loh di kabinet saya. Di birokrasi saya ada kelemahan. Ada orang yang malah nantang-nantang, ngapain? Ngapain sebagai presiden dia mempertontonkan kelemahan komposisi birokrasinya pada orang lain? Ada gunanya? Nggak ada. Ada yang mau ngadu domba saya dengan Jokowi. Istana semua bisa diadu satu dengan yang lain. Kenapa? Ada kompetisi di situ. Ada rivalitas di situ. Angkanya gak kecil loh, Rey. Angkanya ini bukan berebut duit di pasar. Bukan berebut duit di terminal. Yang diperebutkan apa? Sumber daya alam yang sangat besar. Hutan-hutan, kayu-kayu, kebun-kebun. Kompetisinya lebih mengerikan. Itu loh. Nah, apakah mungkin orang yang tidak terlibat dalam kompetisi istana itu akan disebut ngadu domba? Ya gak mungkin. Yang mau ngadu domba pasti punya kepentingan. Kepentingan apa? Ya berebut sumber daya alam, berebut akses ekonomi, berebut anggaran, berebut APBN dan sebagainya. Kan begitu. Kalau kemudian Prabowo tidak memperbaiki pidatonya, saya takutnya ketika dia pidato lagi, itu kita gelisah lagi. Rakyat gelisah lagi. Sementara menurut saya, oke, kita jujurlah. Ada utang jatuh tempo yang sangat besar. Ada beban ekonomi yang sangat besar.
ada kemudian APBN dan pajak yang terus berkurang. Udah, Presiden fokus di situ. Ketika kamu bicara tentang adu domba, kamu tidak sadar bahwa kamu ada dalam lingkaran puncak kekuasaan. Yang dikelilingi dan sekian banyak orang yang punya kepentingan. Ketika kamu berbicara ada raja kecil yang tidak patuh pada saya, kamu sedang mempertontonkan ada kerapuhan dalam lingkaranmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Camp TV Channel. Barusan kita saksikan ya, sebuah perdebatan yang sangat tidak berimbang dan benar-benar di sini Waketum Joman ya, Andi Aswan yang menjadi bintang tamu atau pembicara di acara Karni Ilyas Club ya. Menjadi bulan-bulanan seorang Rocky Gerung dan Bung Adian Apitupulu dan juga ada Bung Ray Rangkuti ya, yang benar-benar nih Waketum Joman ini benar-benar dikuliti habis hingga ya atau bisa jadi dipermalukan di depan umum di suatu acara ya. Yang ketika itu membahas soal pidato-pidato Presiden Prabowo ya, yang mengatakan bahwa ada yang ingin memisahkan Prabowo dengan Jokowi. Ada juga yang mengatakan Prabowo ada mengatakan kalau dia ada yang melawan seorang raja kecil ya di birokrasinya. Dan kelihatannya itu pidato-pidato Prabowo seolah-olah curhat dengan masyarakat atau dengan rakyatnya ya. Dan itu sangat nggak wajar sekali. Masa seorang pemimpin mengeluh soal di birokrasinya kurang beres, soal ada yang melawan, soal ada yang mengadu domba. Dan ini di sini di sesi ini Bung Rocky dan Bung Adian ini benar-benar mengupas soal pidatonya Pak Prabowo yang katanya ada yang mengadu domba antara Prabowo dengan Jokowi. Ada yang ingin berusaha memisahkan antara Prabowo dan Jokowi. Dan di sini Bung Adian memberikan analogi yang memang semua orang memikirkan hal itu ya. Apabila ada orang yang ingin mengadu domba, tentu orang tersebut kenal dengan kedua belah pihak. Dan Pak Prabowo mengutip soal teori divide et impera ya, yang diterapkan oleh penjajah dulu ketika mengadu domba masyarakat atau raja-raja di Indonesia kala itu ya. Dan Bung Adian pun mengupasnya dengan ketika dulu ada divide et impera, itu pasti penjajah itu kenal dengan kelompok-kelompok yang ada di Indonesia hingga bisa diadu domba. Dan Bung Adian menganalogikan seperti itu kepada Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Kalau ada yang ingin mengadu domba antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi, itu pasti yang mengadu domba ini kenal dengan kedua belah pihak. Dia bisa masuk ke Pak Jokowi, dia juga bisa masuk ke ranahnya Pak Prabowo. Hingga itu bisa diadu domba, dan itu teorinya memang selalu seperti itu. Dan di sini Bung Rocky Gerung menyambut ya apa yang diteorikan oleh Bung Adian Apitupulu untuk ya menceritakan sebenarnya siapa sih yang mengadu domba antara Prabowo dan Jokowi. Dan Bung Rocky sangat gampang sekali kalau menurut teori Adian ya. Yang dekat dengan Jokowi dan Prabowo yaitu ya Jokowi Mania yang sekarang jadi berubah namanya menjadi Prabowo Mania. Dan ketika ditanya soal mania segala macam ini sangat ya kurang literatur sekali lah Waketum Joman ini. Dan di sini terlihat sekali bahwa dia memang tidak menguasai materi dan hanya dibolak-balikan oleh Bung Rocky dan Bung Adian. Ini si Waketum Joman ini benar-benar dipermalukan di depan umum ya. Karena satu tidak menguasai materinya, yang kedua memang teori debatnya dia nggak punya. Dan Rocky Gerung seolah-olah di sini menjadi dosen filsafat ya untuk memberikan kuliah gratis kepada Waketum Joman ini. Dan wah, saya yang melihatnya, tentu Anda yang melihatnya ya pasti ingin ketawa-ketawa geli ya. Orang kok bisa seperti ini ya. Ya itulah karena memang nggak konsisten. Di satu sisi dia ingin tetap menjaga Jokowi, di sisi lain dia ingin dekat dengan Prabowo. Dan ketika ada kisruh soal Prabowo yang mengatakan ada yang mengadu domba, jelas perhatian orang jelas ke sana.
Orang mau ngadu domba pasti kenal dua-duanya, pasti kenal kedua belah pihak. Akhirnya kata Bung Adian, ya ke si A bisa ngomong ini, ke si B bisa ngomong ini. Jadi kan sangat enak sekali untuk mengadu dombanya karena kenal dua-duanya, dan nggak mungkin orang yang mengadu domba itu pihak dari luar. Ya contohnya seperti PDIP. Dan di situ disambut juga oleh Bung Rocky. Ya nggak mungkin juga kalau PDIP ini ingin mengadu domba Jokowi dengan Prabowo. Sudah jelas-jelas beberapa jam yang lalu ya, Sekjen PDIP Hasto itu menginstruksikan kepada seluruh pimpinan kader-kader PDIP yang menjabat di pemerintahan, baik dari gubernur, wali kota, itu harus tegak lurus dengan Prabowo. Kan clear di situ. Kalau memang mengadu domba nggak mungkin, pasti ada instruksinya, pasti lain. Itu aja. Ngambil dari situ kan sudah kelihatan. Dan Bung Adian juga memastikan kalau memang ada yang mengadu domba, tentunya bukan PDIP, meskipun PDIP kemarin kalah di Pilpres jagoannya kan. Dan ini kan bicara ke depan seperti apa, nggak mungkin lah. Pasti di lingkaran kekuasaan itu, kata Bung Adian, persaingannya sangat tinggi sekali. Bagaimana tidak tinggi? Yang diperebutkan ini, kata Bung Adian, bukan soal dapat jatah, bukan soal seperti di pasar ya. Ini yang diperebutkan tuh gede sekali. Yang diperebutkan tuh ya seperti konsesi lahan, hutan, segala macam. Tambang dan segala macam. Ini kan bukan nilai yang main-main. Gede banget nilainya. Jadi wajar kalau persaingannya itu terlihat ngeri lah. Persaingan di dalam lingkaran kekuasaan ini. Tentulah di situ kan ada presiden ya, orang yang nomor satu di Indonesia dalam istana. Tentu bawa-bawahannya ingin terlihat ya bagus atau ingin terlihat berprestasi di depan muka presiden. Nah, orang-orang seperti ini yang masih berkelindan, masih bercokol di pemerintahan atau di istana ya. Jadi wajar saja kalau persaingannya untuk ketat, pastilah ada orang yang bermuka dua di sana. Orang yang ingin mengadu domba itu pasti kan orang yang bermuka dua. Dia baik ke salah satu pihak, dari pihak lain dia ngomong begini, dari pihak yang ini ngomong begini, dan terjadilah praktek adu domba atau divide et impera. Dan orang-orang seperti ini pasti akan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. Apabila misinya itu tercapai, bisa menguasai Indonesia, bahkan bisa mengambil kekuasaan itu bahkan ya. Jadi yang nggak mungkin dari orang luar memang. Saya juga sependapat dengan Bung Adian dan Bung Rocky. Nggak mungkin kalau dari orang luar itu namanya fitnah, ya, menyebarkan fitnah segala macam itu dari pihak luar. Kalau dari dalam pastilah ada orang-orang yang bermuka dua, orang-orang munafik ya, yang ingin membuat negara ini gaduh. Dan ini yang ingin mengambil keuntungan dari situ dan bisa memanfaatkan situasi itu untuk menguasai negara ini. Dan kita bisa tahulah siapa orangnya yang kelihatannya asal bapak senang. Ini orang-orang yang seperti itu tuh patutlah diwaspadai. Biarpun presiden itu salah memberikan statement, tetapi akan tetap dibenarkan dengan mencari dalil-dalil dari hukum, dari segala macam. Agar presiden itu terlihat bagus. Tetapi tidak menegur presiden, Pak, bahwa ini salah, tolong diralat. Enggak. Oh ada, benar. Semua apa yang dikatakan presiden itu benar. Dan ini yang berbahaya. Membenarkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Karena yang mengatakan ada presiden, semua itu benar. Enggak seperti itu cara bernegara kalau menurut saya. Dia harus mengikuti ketentuan-ketentuan, norma-norma hukum, norma-norma sosial. Jangan semua apa yang dikatakan presiden itu pasti benar dan dicarikan dalil-dalilnya. Dan orang-orang seperti itulah yang memang bermuka dua, baik ke sana, baik ke sini, tapi dengan tujuan ingin menghancurkan. Dan itu terjadi pastilah ada orang dari dalam, di dalam lingkaran kekuasaan. Tidak mungkin orang dari luar bisa mengobok-obok istilahnya ya, istana negara. Pasti orang-orang di sekeliling istana, di lingkaran istana itu yang mempunyai kepentingan ya, yang ingin mengambil keuntungan dari konflik-konflik internal di istana. Dan
anehnya lagi, Presiden Prabowo kok mengeluh hal itu kepada rakyatnya. Kan kemarin berbicara di depan Muslimat NU kalau nggak salah ya. Pak Prabowo itu begitu banyak bercerita di situ. Dan itu sebenarnya orang-orang yang di samping Pak Prabowo, pembisik-pembisiknya atau yang membuatkan teks pidatonya, harusnya hal-hal seperti itu baiknya dihindari. Kalau memang ada konflik internal, ya telan sendiri sama Pak Prabowo. Diselidiki secara internal. Tidak perlu itu diomongkan ke masyarakat dan hingga membuat masyarakat ini cemas. Wah, bahaya nih presiden kita, ada yang mengancam, ada yang ingin mengadu domba, ya kan? Ada yang katanya ada raja-raja kecil yang menantangnya. Kan jadi gelisah rakyat di bawah. Rakyat di bawah juga yang tadinya ada harapan, waduh nanti ada apa-apa nih negara kita ini. Harusnya hal-hal seperti itu diselesaikan secara internal oleh Pak Prabowo sendiri beserta orang-orang percayaannya, orang-orang pilihannya untuk menyelidiki siapa-siapa. Tidak perlu lah itu diomong-omongan ke rakyatnya. Justru nanti setelah hasilnya kalau sudah beres, bolehlah diceritakan apa sebenarnya yang terjadi. Jangan belum apa-apa udah melempar isu ke publik bahwa ada yang begini, ada yang begini. Jadi masyarakat kan lah ini pemimpin model apa ya? Memang terdengarnya sih sangat keras sekali ya, bahkan sampai menyebut monyet segala macam. Ini aduh, harusnya tidak seperti itu. Ya kalau kepala negara ya bicaranya ke depan seperti apa, angka-angka seperti apa. Ya diceritakan saja kalau memang hutang kita lagi jatuh tempo, kalau memang kondisi perekonomian kita tidak baik-baik saja, harusnya yang itu yang diceritakan. Jadi kita harus berhemat. Dan cara berhematnya harusnya seperti ini. Tidak perlu kalau ada masalah segala macam diceritakan ke publik. Dan publik kan tetap orang di bawah kan nggak semua orang itu intelek atau melek politik. Ada juga yang ditelan mentah-mentah, wah bahaya ini, pasti ini. Akhirnya nanti apa? Timbul isu-isu yang liar mengenai perkataan Pak Prabowo ini kan. Timbul dugaan-dugaan yang liar. Harusnya itu ditelan mentah-mentah Pak Prabowo, dikunyah-kunyahan dulu di dalam kekuasaannya, diselesaikan secara internal. Jadi rakyat kita melihat begitu wibawanya nih pemimpin kita. Jadi tidak dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit curhat ke rakyat. Jadi kan yang dikerjakan belum tentu pas, kebijakannya belum tentu menyenangkan semua masyarakat, tetapi diceritakan pula kelemahan-kelemahan beliau kan. Itu kan sama aja kelemahan-kelemahan Pak Prabowo diceritakan kepada masyarakat. Oh, Pak Prabowo lemahnya di sini, dia ada masalah dikit pasti nanti bicara. Jadi rakyat mulai tahu nih kualitas pemimpin kita ini seperti apa. Jadi saya juga berharap ke depannya pidato-pidato Pak Prabowo ya harusnya ya pidato-pidato yang intinya apa, membuat ketenangan kepada masyarakat lah, membuat tenang rakyatnya, tenang. Misalnya ada seperti ini, kisah kita akan bereskan. Jadi ada rasa optimisme di masyarakat. Tidak hanya menceritakan, ya melulu kan. Selalu dia mengatakan guru politiknya adalah Jokowi, ini semua adalah Jokowi. Boleh, cuman jangan berlebihan juga. Kalau udah berlebihan kan, setelah beliau menceritakan itu, dia juga menceritakan ada yang ingin memisahkan dia dengan Jokowi. Yang memisahkan ini siapa? Kan pasti orang-orang dalam istana yang saling berebut simpati kepada presiden. Itu saja. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya reaction video dari saya. Dan bagi Anda yang ingin berkomentar, silahkan tulis komentar Anda di kolom komentar yang tersedia masalah topik yang sedang kita angkat ini ya. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe ya supaya dapat bonus tontonan video terbaru setiap harinya dari Kem TV Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras.